Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program Islam Futuristik episode yang ke-91. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik terkait dengan tulang ekor manusia. Yang sudah kita bahas di episode yang lalu, karena ada kawan saya, seorang sahabat saya, guru besar di sebuah fakultas kedokteran dari universitas terkemuka di Surabaya ini, yang bertanya kepada saya terkait dengan informasi itu. Apakah tulang ekor pada manusia itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, dan kemudian kelak pada hari kebangkitan akan berasal dari tulang ekor itulah manusia bakal dibangkitkan. Dan kemudian ada pertanyaan lanjutannya, yaitu apakah amalan manusia itu terekam di dalam tulang ekor itu dan kelak akan dibangkitkan atau diambil sumbernya amalan itu, ya, catatan amalan itu dari tulang ekor tersebut. Hari ini kita akan melanjutkan kajiannya dari dua pertanyaan itu. Yang pertama, kita akan mengambil poin-poin kesimpulannya dari kajian kita yang sebelumnya terkait dengan apakah manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor yang katanya tidak bisa dimusnahkan itu. Dan yang kedua, kita akan fokus kepada kajian yang selanjutnya, yaitu apakah benar amalan manusia tercatat di tulang ekor itu dan kelak akan diambilkan sumbernya dari tulang ekor tersebut. Kita coba ambil kembali hadis yang menjadi sumber dari informasi itu di bagian yang berbicara tentang tulang ekor itu untuk menyambungkan kajian kita pada kali ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla adma wahida wa huwa ajabudz dzanabi wa minhu yarakkabul khalqu yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia yang telah hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari sanalah manusia tersusun kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4935 dan hadis riwayat Muslim nomor 2955. Kita sudah membahas terkait dengan tulang ekor yang katanya tidak bisa dimusnahkan itu, dan kemudian kita sudah menjawabnya dengan dua cara. Yang pertama, kita mengambil informasi dari dalam Al-Quran sebagai pembandingnya. Bahwa ternyata di dalam Al-Quran Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu bisa dibangkitkan dari bagian tulang yang manapun. Bisa tulang ekornya, bisa tulang iganya, bisa tulang kepalanya, bisa tulang jari jemarinya, dan sebagainya. Silakan bagi yang ingin mendapatkan penjelasan detailnya untuk mengikuti episode yang lalu. Pada kali ini saya ambilkan saja salah satu ayat atau surat yang menceritakan bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari tulang jari jemarinya, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ayahsabul insanu allan najma'a idzama bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jadi Al-Quran tidak mengkhususkan dari tulang bagian yang mana manusia itu bakal dibangkitkan. Dari berbagai ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, Allah menginformasikan dari bagian tulang yang mana saja Allah akan membangkitkan manusia itu pada hari kiamat nanti. Itu adalah poin yang pertama terkait dengan kajian kita, bahwa manusia kelak akan dibangkitkan dari tulang ekornya saja yang diinformasikan oleh
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Yang kedua adalah pendekatan dari sisi scientific. Ada yang menggambarkan, ya, sebagian ulama, sebagian dai mencoba menggambarkan secara ilmiah bahwa katanya tulang ekor itu tidak bisa dimusnahkan, baik dengan cara ditumbuk, dihancurkan, dipanaskan, dilarutkan secara kimiawi, katanya tidak bisa mengalami kehancuran. Karena yang dibicarakan atau dibahas adalah secara ilmiah, secara saintifik, maka kita harus melihat adakah penelitian, eksperimen yang terkait dengan hal itu. Ternyata disandarkan kepada katanya ada seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Hans Spemann yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 1935. Dikabarkan katanya dia pernah melakukan eksperimen menghancurkan tulang ekor itu. Dihancurkan, ditumbuk, dipanaskan dan sebagainya, katanya tidak bisa mengalami kerusakan, kehancuran. Ternyata berita ini, informasi tentang Hans Spemann yang melakukan eksperimen itu adalah hoax. Kita tidak bisa menemukan sumbernya secara pasti dari mana cerita tentang tulang ekor yang tidak bisa dihancurkan itu. Maka secara ilmiah kita tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa tulang ekor adalah tulang yang tidak bisa dihancurkan. Karena secara umum ilmu pengetahuan mengatakan struktur tulang bagian manapun itu bisa dihancurkan secara mekanik, ya, ditumbuk sampai halus, atau dilarutkan secara kimiawi, atau dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, pasti dia akan mengalami kehancuran. Karena itu, di episode yang lalu kita sudah menyimpulkan bahwa secara saintifik, tulang ekor itu sama dengan tulang-tulang yang lain yang bisa dihancurkan. Tetapi kemudian terkait dengan kebangkitan manusia di hari kiamat nanti yang digambarkan oleh Al-Quran, dibangkitkan dari tulang belulangnya itu, kita bisa memberikan hipotesanya bahwa manusia itu sangat mungkin dibangkitkan dari tulangnya, bagian manapun dari tulang itu, karena di dalamnya ada DNA-nya. Dan yang menarik, sepanjang hidup manusia itu selalu meninggalkan bagian dari tubuhnya yang itu terabadikan oleh alam sekitarnya, terutama jaringan keras dari tubuh seseorang. Misalnya giginya, pada saat kecil gigi susunya tanggal menjadi gigi dewasa, atau bahkan di saat tua gigi seseorang yang sudah tua itu juga tanggal. Maka itu menjadi bagian yang terabadikan karena DNA di dalam tulang gigi, di dalam tulang apapun dari bagian tubuh kita, termasuk di kuku dan kemudian juga di rambut, itu mengandung DNA. Sehingga ada yang mempertanyakan ketika tubuh seseorang saat matinya, jenazahnya dibakar hancur menjadi abu, apakah masih ada bagian tubuhnya yang tertinggal sebagai sumber untuk kelak dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat? Ternyata ada, selalu ada, entah rambutnya, entah giginya, entah bagian-bagian jaringan keras yang lainnya seperti kuku dan sebagainya. Sebelum dia meninggal, sebelum dia dibakar hancur menjadi abu, itu selalu meninggalkan bagian dari tubuhnya itu terabadikan oleh alam sekitarnya. Nah, sahabat sekalian, dikarenakan di dalam tulang itu ada DNA-nya yang itu menjadi cetak biru sebagai sumber dihidupkannya kembali manusia kelak di hari akhirat atau di hari kebangkitan, maka kemudian ada yang menambahkan kesimpulan hipotesanya di sana bahwa rekaman amal perbuatan manusia itu juga berada terekam di tulang ekor itu, di dalam DNA kita. Maka muncullah pertanyaan, apakah benar DNA itu bisa merekam segala macam peristiwa, segala macam perbuatan yang dialami oleh seseorang, sehingga itu kelak akan dijadikan sebagai sumber pengadilan di akhirat yang mencatat seluruh amal perbuatannya. Maka hari ini kita akan menambahkan kajian terkait dengan tulang ekor itu. Apakah benar Al-Quran dan kemudian secara saintifik
Ya, itu memberikan bukti-bukti bahwa DNA itu bisa merekam seluruh amal perbuatan seseorang yang kemudian terabadikan sehingga sampai di hari pengadilan kelak. Secara data saintifik kita memang bisa membenarkan bahwa semua peristiwa yang kita alami terjadi di sekitar kita itu terekam di dalam 3 model atau 3 mode. Yang pertama, terekam di dalam DNA. DNA adalah kode-kode genetika di dalam sel tubuh kita yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. DNA itu merekam spesifikasi desain dari seorang manusia. Kita misalnya menerima warisan sifat-sifat dari kedua orang tua kita. Dari bapak 50%, dari ibu 50%. Sifat apa itu? Mulai dari sifat fisikalnya. Rambutnya hitam misalnya, keriting, matanya mungkin berwarna kecoklatan, kulitnya kuning langsat, dan sebagainya, itu diwariskan di dalam DNA itu. Artinya DNA menyimpan informasi dari generasi sebelumnya, Cuman itu adalah gabungan dari orang tua kita, 50% dari bapak, 50% dari ibu. Dan ternyata bukan hanya fisikal, melainkan juga psikis, kejiwaan. Sifat-sifat dari bapak kita, dari ibu kita juga diturunkan kepada kita. Gabungan 50% dan 50%. Dari mana sifat-sifat itu terbentuk? Dari semua peristiwa, pengalaman yang dialami, dijalani oleh orang tua kita, mereka berdua. Pengalaman mereka tersimpan ke dalam DNA itu dan kemudian bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Tetapi sahabat sekalian, kalau kita pelajari tentang ilmu DNA itu, ternyata tidak semua peristiwa yang kecil-kecil itu langsung tercatat di dalam DNA. Ada sebuah persyaratan untuk bisa terekam di dalam DNA itu. Yang pertama, itu adalah peristiwa yang sangat menggetarkan, yang sangat mengesankan. Ketakutan yang sangat mendalam, kekaguman yang luar biasa, dan pokoknya hal-hal yang penuh penghayatan itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Memiliki catatan energi yang kuat untuk terekam di alam bawah sadar kita. Sedangkan yang tidak dengan penghayatan, peristiwa-peristiwa yang biasa, itu tidak akan masuk ke alam bawah sadar dan mengarah menuju kepada DNA. Jadi yang pertama adalah sebuah peristiwa yang mengesankan. Dan yang kedua, peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Ketika dia terjadi berulang-ulang dengan sangat mengesankan, maka itu akan menerobos masuk sampai ke dalam DNA kita. Yaitu ketika sudah menjadi sebuah karakter. Karakter itu terbentuk secara mengesankan dan berulang-ulang. Ketika menjadi karakter itulah baru tercatat di dalam DNA, mengubah susunan kode-kode informasi di dalam DNA itu dan kemudian bisa diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa DNA itu sangat selektif. Tidak semua peristiwa bisa tercatat, terekam di dalam DNA. Sehingga ketika dikatakan tulang ekor yang menyimpan DNA itu menjadi catatan rekaman bagi seluruh amal kebajikan atau amal keburukan kita, itu ternyata tidak sepenuhnya terekam di sana. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tubuh kita, diri kita ini sesungguhnya merekam dengan cara yang lain, tidak di level seluler, di level biomolekuler di dalam DNA kita, melainkan di level organik. Di manakah atau apakah organ yang bisa menyimpan memori seluruh kejadian, baik sadar maupun alam bawah sadar itu? Ternyata adalah otak kita. Di otak itu ada sekitar 100 miliar sel-sel saraf dan kemudian lebih banyak lagi sel-sel glia atau sel pendukung yang sampai sejauh ini masih dipelajari, dikira tidak berguna, ternyata itu memiliki struktur yang sangat bermanfaat. Poin yang ingin saya sampaikan adalah setiap peristiwa yang kita alami terekam di dalam susunan saraf kita.
sebagai memori. Baik itu peristiwa yang sangat mengesankan atau peristiwa-peristiwa yang tidak terlalu mengesankan, itu bisa teringat, tercatat di dalam memori kita. Tetapi lebih kuat ingatannya ketika peristiwa itu mengesankan. Dibandingkan dengan DNA, catatan memori rekaman di dalam otak itu lebih banyak yang disimpan di sana. Kalau DNA sangat selektif, yang kuat saja, tetapi di dalam otak itu yang lebih lemah sifatnya atau kesannya, impresinya, itu bisa tercatat sebagai sebuah memori, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah pengalaman-pengalaman itu tercatat, terekam di dalam otak kita, selain di DNA. Jadi kalau DNA itu lebih kuat, berjangka panjang di bawah sadar, maka di otak ini juga ada yang di bawah sadar yang nanti masuk ke DNA, tapi juga ada pengalaman-pengalaman yang sadar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2, jadi kita sudah mendapatkan model rekaman atau mekanisme rekaman seluruh amal kebajikan atau keburukan, amal perbuatan yang kita alami selama hidup ini, yaitu terekam di dalam 2 mode, yang pertama DNA dan yang kedua adalah oleh otak kita. Nah, Allah menceritakan tentang hal ini, ingatan memori kita ini ketika nanti di hari akhirat ternyata itu diputar kembali, teringat kembali. Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at ayat 34 dan 35. Fa idza ja'ati tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka apabila malapetaka yang sangat besar, yaitu hari kiamat, telah datang, pada hari itu manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Ayat ini menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti, di hari pengadilan itu, manusia mengingat kembali apa yang telah dialaminya. Bahkan di berbagai ayat digambarkan ingatannya, memorinya itu sangat tajam. Bahkan penglihatannya, pendengarannya itu sangat tajam ketika berada di fase akhirat itu, di hari pengadilan itu. Nah, Allah menceritakan di ayat yang berbeda terkait dengan pandangan, ya, penglihatan, bahkan pendengaran juga yang dipertajam oleh Allah karena tabir yang sekarang menutupi, menghalangi kemampuan panca indera kita itu dibukakan oleh Allah sehingga pendengarannya, penglihatannya sedemikian tajamnya. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika 2 malaikat mencatat, merekam amal perbuatannya. Satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri dalam kedudukannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat menarik dengan mekanisme yang berbeda dengan mekanisme memori di dalam otak itu. Ketika Allah bercerita tentang memori di dalam otak, maka kita bisa menggambarkan secara saintifik itu adalah mekanisme rekaman yang bersifat internal di dalam organ otak itu sendiri. Yaitu ketika sebuah pengalaman memicu, menstimulasi susunan saraf, sirkuit saraf di dalam otak kita sehingga membentuk rekaman di situ dengan sendirinya. Tetapi di rentetan surat Qaf ayat 16 sampai 18 ini Allah menunjukkan bahwa ada sebuah mekanisme yang bersifat eksternal yang dilakukan oleh para malaikat yang bisa merekam perbuatan-perbuatan, baik itu ucapan-ucapan atau apalagi perbuatan.
dengan mekanisme dari alam sekitarnya, bukan di dalam tubuh manusia itu sendiri, bukan di dalam otak atau organ apapun, apalagi di tulang ekor, melainkan menggunakan mekanisme alam sekitarnya. Digambarkan di situ, para malaikat berada di sekitar setiap manusia untuk merekam perbuatannya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah dan para malaikat itu mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Ini adalah faktor eksternal yang merekam perbuatan kita, bahkan niat hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bisikan-bisikan jiwa kita, itu sudah diketahui. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat itu sesungguhnya lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Bahkan kemudian digambarkan di situ, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kita, oleh manusia ini, kecuali di dekatnya, sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher, telah hadir malaikat yang kemudian kita kenal sebagai raqibun atid, malaikat raqib dan atid, atau pengawas yang selalu hadir, yang tidak pernah tidak hadir, berada bersama dengan kita, dimanapun kita berada. Sahabat sekalian, secara ilmiah ini bisa dijelaskan dengan pendekatan dinamika kuantum. Bahwa sesungguhnya alam semesta ini tersusun dari dinamika kuantum atau fluktuasi kuantum, di mana di situ terdapat medan kuantum yang akan berubah-ubah ketika terjadi peristiwa dinamika di sekitar kita. Kita berbicara itu mengubah atau memunculkan dinamika kuantum. Kita berbuat apalagi, kita berpikir dan seterusnya, terjadi perubahan kuantum atau struktur kuantum yang ada di sekitar kita. Itulah yang merekam kita. Jadi sangat menarik sahabat sekalian bahwa Allah menggambarkan rekaman itu terjadi dengan 3 mode. Yang pertama adalah terjadi di level seluler atau biomolekuler di dalam DNA kita secara selektif. Yang kedua, terekam dalam struktur saraf kita, sirkuit sarafi kita, sinaps, sambungan-sambungan saraf yang ada di dalam otak kita menjadi sebuah memori. Dan yang ketiga, malaikat-malaikat senantiasa merekam kita di alam sekitar ini. Setiap kita melakukan perbuatan, maka di situ terekam. Dimanapun Anda berada, di sini Anda melakukan perbuatan, di sini terekam perbuatan kita. Kita pindah tempat ke kota lain, ke negara lain, ke benua lain, bahkan dimanapun di alam semesta ini, maka di tempat itu terekam jejak peristiwa yang kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, interaksinya dengan apapun dan dengan siapapun. Bahkan sampai ke level pikiran, perasaan, bisikan jiwa, dan apalagi sampai ke perbuatan. Nah, ketika kita berada di alam akhirat nanti saat menghadapi hari pengadilan, digambarkan oleh Allah, seluruh rekaman itu akan diperlihatkan. Allah bercerita tentang ini di dalam surat Qaf ayat 21 sampai 23. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wasyahid. Dan datanglah setiap diri bersama dengan dia malaikat penggiring dan malaikat penyaksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tabir yang menghalangi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah rekaman amal perbuatanmu yang tersedia di sisiku. Digambarkan dalam rentetan ayat ini bahwa saat ini hidup di dunia kita tidak bisa mengakses
atau belum bisa mengakses seluruh rekaman itu. Sebagiannya bisa di dalam memori otak kita, sebagiannya ada di dalam DNA juga tercatat, tetapi yang terekam di sekitar kita sejauh ini kita belum bisa mengakses itu. Apa saja rekaman peristiwa yang sudah tercatat dan direkam oleh para malaikat itu. Tetapi kata ayat ini nanti di akhirat pada hari pengadilan akan dibukakan batas-batas kemampuan penglihatan kita, panca indera kita, sehingga kata malaikat ini hasil catatan yang selama ini kita lakukan atau rekaman dari amal perbuatan kita selama hidup ini. Kita akan bisa melihat sendiri, membaca sendiri dari seluruh rekaman yang sudah kita ciptakan, kita bikin sepanjang kehidupan kita itu. Di ayat yang berbeda kemudian Allah memberikan informasi bahwa perbuatan-perbuatan kita, amal buruk kita ada catatannya di sebuah kitab alam semesta yang disebut sebagai Sijjin. Allah bercerita tentang itu di dalam surat Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 9. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka mas sijjin kitabum markum. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis. Sedangkan orang-orang yang banyak amal kebajikannya digambarkan di ayat berikutnya dalam surat Mutaffifin ayat 18 sampai 21 bahwa catatan kebaikan mereka juga termaktub di dalam kitab yang disebut sebagai Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun kitabum markum yashaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat kepada Allah. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita sudah mendapatkan gambarannya dan kesimpulannya. Di manakah semua rekaman dari amal perbuatan kita itu? Apakah ada di tulang ekor? Ataukah sesungguhnya di tempat yang berbeda yang sudah kita ambil informasinya dari dalam Al-Quran Al-Karim? Ternyata kita mendapatkan kesimpulannya bahwa amal perbuatan kita itu akan tersimpan di 3 tempat yang berbeda atau mekanisme yang berbeda. Yang pertama di dalam DNA, yang kedua di dalam otak sebagai memori ingatan kita yang nanti akan diingatkan kembali, dan yang ketiga tersimpan di seluruh ruangan dimanapun kita pernah melakukan aktivitas itu, terekamlah di sana. Dan kemudian digambarkan Al-Quran, semua itu terhimpun di dalam kitab Sijjin terkait dengan yang buruk-buruk dan kitab Illiyin terkait dengan catatan kebajikan kita semua. Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan rahmat, hikmah, dan berkah yang banyak buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita kapanpun kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita, sehingga pada hari pengadilan akhirat nanti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, masuk ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.